warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan para pimpinan Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Tengah, mulai dari pimpinan dan seluruh perangkat, para khuddamul ummah, yaitu para pelayan umat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kekuatan, istiqomahan untuk para guru, para habaib, para masyayikh di MUI Sulawesi Tengah melaksanakan amanah-amanah kebangsaan dan keumatan. Para narasumber yang semuanya saya muliakan, Bapak Brigjen Farid Ma'ruf dan Rem Tadulako, yang juga adalah mitra saya pada waktu dulu melaksanakan khidmat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat. Beliau pada masa kalau tidak salah dari 2016 ya sampai 2018 itu juga adalah Danrem Wirabakti yang menjadi pemimpin untuk TNI Angkatan Darat yang bertugas di Nusa Tenggara Barat. Jadi beliau ini sahabat lama dan insya Allah menjadi Danrem Tadulako insya Allah akan muwafaq ya kalau kata orang Mesir. Insya Allah diberikan kemudahan untuk memimpin dan bekerja untuk kemajuan Sulawesi Tengah insya Allah. Bapak Profesor Sudarnoto juga seorang cendekiawan ya, ahli ilmu yang saya tahu persis ya. Dan saya juga banyak membaca buku-buku beliau, juga sempat beberapa kali berinteraksi dengan beliau, khususnya dulu ketika proses pengajuan ya, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, tokoh dari Nusa Tenggara Barat, sebagai pahlawan nasional. Jadi salah satu yang memproses itu banyak terlibat dalam proses tersebut adalah Profesor Sudarnoto. Jadi saya ingin menyampaikan penghargaan kepada beliau, membantu ya, suatu yang kemudian menjadi kebanggaan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat, seorang ulama Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid itu menjadi pahlawan nasional. Di situ ada amal jariah Profesor Sudarnoto. Bapak Profesor Faisal ya, yang juga saya hormati, dan Bapak Moderator beserta seluruh hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama tentu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apresiasi saya kepada MUI Sulawesi Tengah ya. Tidak banyak MUI daerah yang menginisiasi kegiatan dengan tema seperti ini. Insya Allah ini berarti MUI Sulawesi Tengah punya himmah ya, punya kepedulian, punya ihtimam, punya juga saya yakin punya konsep ya dalam skala Sulawesi Tengah bagaimana agar problem-problem keumatan yang sedang terjadi baik karena pandemi ini secara khusus ataupun problem-problem yang sudah ada sebelumnya, problem keumatan dan kebangsaan, itu juga MUI Sulawesi Tengah ikut aktif terlibat di dalam mencari solusi dan bekerja untuk menangani. Saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa. Selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa hal saja ya, karena nanti saya yakin ada banyak Prof. Sudarnoto, Bapak Jenderal Farid, kemudian Profesor Faisal akan lebih banyak lagi. Karena tadi tema-tema yang disampaikan itu dalam pengantar moderator memang cukup luas ya kalau saya lihat ya. Nah kalau saya melihat bahwa khusus tentang demokrasi yang disampaikan itu betul, bahwa demokrasi ini perlu kita jaga ya. Bukan karena demokrasi itu adalah tujuan di dalam berbangsa, tapi dia adalah wasilah atau instrumen penting. Dan itu suatu bentuk praktik politik yang kita sepakati sebagai bangsa. Tentu ada plus minusnya. Tetapi dalam kaidah Islam itu kita diajarkan bahwa ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Bahwa di dalam merespon sesuatu ide gagasan, itu kita tidak melihat dari sisi kesempurnaannya, tetapi apa-apa hal baik yang terdapat di dalam ide dan gagasan itu untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Nah, demokrasi ini kita perlu pelihara, perlu kita jaga dalam konteks seperti itu, karena memang kemaslahatan-kemaslahatan kita berbangsa itu dapat
tertunaikan ya. Tentu kalau kemudian demokrasi itu tidak hanya menjadi demokrasi prosedural, tapi juga demokrasi substansial di mana aspirasi harapan rakyat itu bisa sampai dan juga menjadi concern utama di dalam setiap kebijakan. Tadi juga disampaikan ya bahwa ada resesi ekonomi, dan itu betul ya, bahwa pandemi ini menurut saya sesuatu yang luar biasa ya, yang dalam hidup saya baru tumben mengalaminya gitu. Jadi ada perubahan luar biasa di dalam kehidupan kita ya. Saya tidak tahu, mungkin yang lebih tua itu sempat mengalami masa-masa yang mirip kayak begini, tapi dalam hidup saya, kebetulan saya kelahiran 72, ini pandemi corona ini memang betul-betul sesuatu yang mengejutkan ya. Merubah banyak hal dan memaksa kita untuk berpikir ulang tentang banyak hal ya. Tetapi saya lebih senang juga di dalam situasi seperti ini untuk kita melihat sisi-sisi positif ya yang bisa kita ambil. Jadi tidak hanya melihat ini sebagai sekumpulan daftar masalah baru karena corona, tetapi juga ini ruang-ruang baru yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk mungkin ya mengasah spiritualitas kita, ya, kemudian juga memahami intelektualitas itu tidak semata seperti yang kita pahami, tetapi dalam konteks yang lebih luas dan seterusnya. Walhasil memang ini suatu keadaan yang penuh dengan tantangan. Lalu kemudian yang menarik tentang peran ulama ya, di dalam mengokohkan atau memperkuat nasionalisme berbangsa. Saya ingin menyampaikan dalam konteks ini ya, hal yang pertama adalah bahwa peran ulama itu dibuktikan oleh sejarah. Tidak hanya dinarasikan ya, di dalam Al-Quran ya bagaimana peran ulama yang ideal, tidak hanya kita baca dari sejarah Rasulullah SAW dan generasi selanjutnya, di mana peran ulama itu memang luar biasa di dalam membangun nilai-nilai positif di tengah masyarakat, tetapi juga dibuktikan oleh sejarah. Kita bisa lihat ya dalam proses berindonesia, jauh sebelum lahirnya Indonesia, 17 Agustus 1945 ya, negara yang kita cintai ini. Itu kan sebelumnya ada proses-proses integrasi nasional. Nah, di dalam proses integrasi nasional ini kalau kita lihat peran ulama itu luar biasa. Jadi peran ulama di dalam integrasi nasional ya. Apa sih integrasi? Integrasi itu proses kondisi menyatukan hal-hal yang sebelumnya terpisah. Nah, kita lihat peran ulama itu luar biasa. Bagaimana dulu ketika Islam datang, para ulama yang sekaligus juga banyak di antara mereka adalah pedagang, itu kemudian menghadirkan suatu konsep kehidupan yang beda ya, dibanding yang sudah ada pada waktu itu. Nah, para ulama kita menurut saya hadir di Nusantara ini dalam format yang tepat. Jadi memahami betul filosofi dakwah bahwa Islam itu tidak pernah hadir di ruang hampa. Jadi Islam itu selalu datang kepada masyarakat yang di situ sudah ada tata nilai, sudah ada peradabannya, sudah ada budayanya, bahkan ada agamanya juga gitu. Karena itu ketika Islam datang, ajaran-ajaran Islam itu kemudian didialogkan. Didialogkan bukan dalam konteks akidah tentu atau ritual, karena itu tetap ya, tetapi aspek-aspek lain, khususnya muamalah. Nah, nasionalisme atau al-muwatonah ini juga bagian dari muamalah. Nah, ketika datang yang dimunculkan oleh para ulama ya, adalah bahwa Islam itu membawa kesetaraan. Dan ini hal baru. Karena dulu masyarakat di Nusantara kan ada strata-stratanya. Jadi banyak tingkatan-tingkatan masyarakat ya, yang kemudian itu berbeda di dalam interaksi ya. Interaksi sosial, ada pembedaan-pembedaan. Ketika datang para ulama, kemudian membawa al-musawat, yaitu nilai interaksi Islam yang luar biasa ya. Salah satu mabadi Islamiyah yang utama itu al-musawat, persamaan. Bahwa kullukum min Adam wa Adam min turab. Bahwa semua manusia itu sama. Siapapun Anda bisa berkontribusi untuk kemajuan umat. Anda bisa berkontribusi untuk kehidupan dan Anda punya nilai yang sama di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian menimbulkan ledakan partisipasi. Masyarakat yang biasa tersekat-sekat dalam kasta-kasta, dalam strata sosial, tiba-tiba merasa bahwa mereka semua punya nilai yang sama dengan yang lain. Yang bukan bangsawan, dia kemudian
punya keyakinan bahwa dia juga berharga. Gitu. Nilai kemanusiaan itu tidak kurang dibanding yang lain. Lalu kemudian itu yang membuat interaksi menjadi kaya. Lalu terciptalah dalam, kalau kita baca sejarah ya, dalam proses integrasi nasional awal-awal, itu kemudian para ulama yang pedagang itu kemudian menginisiasi terbentuknya masyarakat-masyarakat di pesisir. Dari kecil-kecil pelabuhan membesar-besar, itulah kemudian menjadi awal dari desa-desa dan kota-kota. Dan ini kemudian yang menjadi bagian yang penting di dalam integrasi nasional kita. Nah ini berlanjut terus ya. Kalau kita lihat kemudian bagaimana para ulama mulai dari abad ke-17 ya. Kalau kita lacak hubungan antara Nusantara dengan Timur Tengah misalnya. Bagaimana para ulama yang pulang dari Timur Tengah belajar tentang Islam, yang kemudian mereka hadirkan ke tanah Nusantara, ini adalah semangat persatuan itu. Jadi kita lihat Nuruddin Ar-Raniri, Hamzah Fansuri, kemudian Abdul Rauf Singkili, kemudian Syekh Yusuf Makassari ya. Kemudian juga banyak yang lain. Dari abad 17 terus kemudian ada Balwarah. Balwarah itu kristalisasi. Mulai abad 18, 19 dan awal abad 20, nah, semangat dari para ulama untuk mengintegrasikan ya, membangun integrasi sosial dan membangun satu ide yang abstrak pada waktu itu, bagaimana menyatukan tanah Nusantara, itu terlihat semakin jelas. Nah, jadi pulang Hadratus Syekh, kemudian pulang Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada Kiai Haji Mas Mansur, ada Kiai Wahab Hasbullah, kemudian juga banyak ya, Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid, yang Maulana Syekh dari NTB, kemudian di Sulawesi Selatan juga Ambodale ya, Andre Guruta Ambodale, di Sulawesi Tengah kalau tidak salah juga kan datang ya Habib Idrus ya, beliau lari dari kejaran Inggris di Yaman. Jadi punya pengalaman terhadap buruknya penjajahan. Nah, para ulama ini kemudian balik ya dari Timur Tengah, dan yang menarik adalah para ulama pada abad 19 dan awal abad 20 itu belajar di Timur Tengah tidak hanya ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga semangat memerdekakan bangsa. Dan mereka sadar betul bahwa memerdekakan bangsa itu diawali dengan integrasi nasional. Jadi menghubungkan yang terpisah-terpisah itu. Nah, jadi kalau kita lihat beberapa waktu sebelum hadirnya ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala lahirnya bangsa kita, itu integrasi nasional digagas ya. Dan peran para ulama itu sangat luar biasa. Ya tentu ada peran-peran yang lain ya, ada peran perdagangan antar pulau, peran bahasa Melayu dan seterusnya, tetapi yang paling utama adalah peran dari para ulama. Jadi ini ingin saya sampaikan bahwa para ulama kita itu punya gagasan yang jelas ya tentang nasionalisme. Ulama kita punya gagasan yang jelas tentang mempersatukan bagian-bagian Nusantara ini. Karena itu menarik ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kita lihat ketika NKRI atau Indonesia ini belum ada, itu ada kerajaan-kerajaan Islam. Ada kerajaan yang masih bertahan bahkan ya sampai kemerdekaan itu kan ada kerajaan misalnya Siak, Indragiri ya. Kemudian Pak Prof Sudarnoto dan Pak Prof Faisal lebih paham lah ya. Kerajaan Siak, kerajaan misalnya Ternate, kemudian juga beberapa kerajaan Islam masih ada. Yang menarik adalah ketika para ulama pulang, mereka tidak kemudian memperkuat kerajaan-kerajaan kecil yang ada ya. Tetapi mereka berhimpun dalam gagasan yang lebih besar, bagaimana melahirkan satu entitas bersama yang namanya Indonesia. Nah, jadi ingin saya sampaikan di sini bahwa para ulama kita itu dengan pemahaman yang kuat ya dari Al-Quran dan Hadis ya, dan dari pandangan-pandangan para ulama, itu mereka berperan aktif ya, di dalam menggagas lahirnya Indonesia. Nah, karena itu kalau misalnya sekarang para ulama milenial atau katakanlah kita ya sebagai generasi Islam yang ada sekarang, kalau kita misalnya natagato, kalau kata orang Arab itu bermalas-malasan ya, tidak mau ikut aktif di dalam menjaga, mengokohkan ya, NKRI, nasionalisme, ya, kecintaan pada Indonesia, itu berarti kita khianat pada amanah ulama-ulama yang terdahulu. Kita khianat kepada mereka yang sudah mewariskan kepada kita Indonesia ini. Dan jangan salah, ketika kita bicara tanah air,
itu bukan sejumput tanah yang kita injak saja, tapi di situ ada sejarah, di situ ada peradaban, di situ ada para ulama, di situ ada harzanah keislaman, di situ ada harzanah kebangsaan, dan segala macam kekayaan Ini yang intangible. itu pentingnya sih. Nah, jadi saya berharap ya, jadi ketika kita bicara tentang peran ulama milenial atau peran dari kita generasi sekarang untuk mengokohkan nasionalisme Indonesia, nasionalisme bangsa, itu sebenarnya adalah kelanjutan. Ya. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan, karena seperti itulah para ulama terdahulu memberikan contoh dan keteladanan kepada kita. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah di dalam perjalanan ya, para ulama berkiprah di Indonesia dan secara umum, kita lihat bahwa ada 3 nilai ya, dalam interaksi sosial yang selalu ada di dalam kiprah para ulama. 3 nilai itu adalah dakwah, akhlak, dan hidayah. Jadi nilai dakwah, akhlak, dan hidayah ini selalu menjadi nilai yang mendasari, yang mendasar sekali di dalam setiap aktivitas ulama dimanapun mereka berada, termasuk para ulama Nusantara ketika mereka mensyiarkan Islam, menyebarkan Islam, dan mengajarkan Islam. Nah, saya berharap ya, kepada kita semua untuk menjadikan 3 nilai ini juga menjadi nilai yang selalu ada, dakwah, akhlak, dan hidayah. Jadi kalau kita bicara tentang dakwah, ya tentu kembali ke dalam tuntunan Al-Quran, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi upaya-upaya untuk menyampaikan Islam, menjelaskan Islam dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan substansi yang kita sampaikan. Ini selalu menjadi panduan para ulama. Jadi ketika misalnya mereka menjelaskan tentang wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu adalah rahmah, kasih sayang, maka mereka menjelaskan juga dengan penuh kasih sayang. Karena yang mereka jelaskan itu nilai kasih sayang. Maka caranya adalah dengan cara yang penuh kasih sayang. Jadi ini hal yang jadi pakemnya para ulama kita. Maka kalau kemudian kita sekarang, mungkin dari kita atau mungkin sebagian yang kita lihat ya, menyampaikan tentang Islam rahmatan lil alamin, tetapi dalam bentuk dan cara yang tidak mencerminkan rahmah itu, maka berarti perlu ada yang dikoreksi. Yang kedua, nilai akhlak. Akhlak itu juga para ulama menyampaikan bagaimana Islam adalah agama yang menjunjung tinggi al-akhlakul karimah. Ketika menyampaikannya itu juga dengan memberikan keteladanan al-akhlakul karimah itu. Jadi ketika ulama turun ke tengah masyarakat, maka masyarakat mendapatkan tidak hanya ilmu tapi juga pengamalan. Nah, jadi ini aspek yang menurut saya penting ya ketika kita bicara tentang peran ulama, termasuk peran ulama peran ulama milenial, bahwa ilmu dan pengamalan itu harus dalam satu garis yang sama, dalam satu garis linear. Jadi ilmu, pengamalan itu harus sama, ada keteladanan. Yang ketiga, hidayah. Hidayah itu petunjuk. Petunjuk itu kalau kata ulama istirsyad ya. Jadi istirsyad itu solusi. Maka ketika para ulama berkiprah di tengah masyarakat, mereka selalu menghadirkan, tidak hanya mendiagnosa masalah-masalah yang ada, tapi juga memberikan jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang dihadapi masyarakat. Itu sebabnya kalau kita melihat ya, secara lebih khusus tentang peran para ulama, ini hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan, bahwa kalau yang pertama itu sering disebut oleh para ulama sebagai peran, apa sih peran ulama itu? Bayan al-aqaid as-sahihah wa ta'alim al-islamiyah as-samhah. Menjelaskan,
tuntunan agama dalam kehidupan. Itu yang pertama. Nah, ini luas aspeknya ya. Akidah, syariah, dan semua, muamalah segala macam. Yang kedua, nah ini yang menarik adalah gorsul amal fi qulubil muslim. Jadi ulama itu tidak hanya menjelaskan tuntunan agama dalam kehidupan, tapi dia juga punya kewajiban untuk menanamkan optimisme di dalam diri umat. Nah, yang kedua ini penting ya. Kalau kita kaitkan dengan situasi kita sekarang, ada pandemi yang masih belum selesai ya. Wacana-wacana publik itu banyak sekali atau ruang publik itu dipenuhi dengan wacana-wacana yang seringkali menimbulkan atau membangun pesimisme ya. Lebih banyak dibanding optimisme. Jadi narasi-narasi negatif ya, yang dibangun atau yang dibuat oleh sebagian kita mungkin ya, atau mungkin kita tanpa kita sadar, itu kemudian menciptakan pesimisme, ya, membuat masyarakat menjadi semakin kehilangan harapan di dalam situasi seperti ini. Nah, saya ingin ingatkan bahwa peran ulama selain bayanul aqaidis shahihah wa ta'alimil islamiyati samhah, yang kedua adalah gorsul amal fi qulubil muslimin. Jadi membangun optimisme. Nah, karena itu saya punya harapan ya bagi kita semua di dalam webinar ini ya, bahwa mari kita letakkan segala sesuatu dalam proporsinya. Jadi Islam itu kan agama yang yang mengajarkan kita untuk wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, merespon sesuatu sesuai dengan kadarnya. Kalau kata Imam Ghazali, wa huwa ainul adli, itulah esensi keadilan. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, apa implementasinya dalam konteks sekarang ya? Bahwa memang ya, situasi yang sekarang ini mendatangkan banyak, tetapi di sisi lain sesungguhnya pandemi ini juga membuka ruang-ruang kebaikan. Ya. Kalau kita bicara tentang lockdown ya, itu kan juga sebenarnya membuka ruang kebaikan. Kita dipaksa dalam tanda kutip untuk kembali kepada esensi yang ada dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum. Jadi kita kembali kepada ahlikum. Kadang-kadang kita selama ini kan anfusikum wa mujtamaikum. Jadi kita loncat keluar, kita bicara narasi besar, ya, kita bicara tentang gagasan-gagasan global, tapi keluarga kita sendiri, unit sosial, unit tanggung jawab kita itu kita lupakan. Nah, dalam kondisi sekarang ini sungguhnya ada ruang besar sekali ya, bahwa internalisasi nilai-nilai positif ya. Jadi internalisasi nilai-nilai positif ya. Itu yang merupakan esensi pendidikan dalam Islam, itu sekarang luar biasa peluangnya. Dalam bentuk apa? Interaksi yang sangat banyak yang mungkin terjadi antara orang tua dengan anak, antara keluarga inti. Nah, ini menurut saya selain banyak hal ya, ini satu sisi saja bahwa memang betul pandemi ini menghadirkan tantangan, tetapi dia juga membuka ruang-ruang kebaikan. Nah, ruang kebaikan ini menurut saya para ulama dan kita semua, yuk kita ingatkan bagaimana kita mengisi ruang-ruang kebaikan ini. Nah, yang terakhir, yang keempat yang ingin saya sampaikan, bahwa ini sekedar sekedar highlight saja sedikit ya, bahwa nasionalisme itu diakui oleh Islam. Nasionalisme diakui oleh Islam dalam makna pertama, nasionalisme dalam makna tahrir ya, ruhut tahririyah. Jadi semangat memerdekakan diri dari segala macam yang membelenggu, termasuk diantaranya penjajahan. Jadi dalam konteks ini Islam mengakuinya. Yang kedua apa? Nasionalisme dalam makna mempromosikan nilai-nilai kebaikan. Jadi nasionalisme dalam dua makna ini, Islam tidak hanya mengakuinya, bahkan mendorongnya. Nah, karena itu dulu Imam Ghazali menyampaikan bahwa inna fit tiba, bahwa di dalam diri manusia itu ada hal-hal yang demikian jelas, demikian terang, demikian kuat, sehingga syariat itu tidak menyebutkannya secara khusus. Salah satu di antaranya adalah hubul waton, atau kecintaan pada tanah air. Jadi kecintaan pada tanah air ini sudah tertanam pada diri kita sejak kita lahir,
menjadi bagian dari fitrah yang kuat, ya, sehingga syariat merasa tidak perlu lagi untuk kemudian memberikan penjelasan yang detail tentang itu. Nah, jadi ini yang dijelaskan